Kita cuma ada berlima doang di situ tau-taunya. Emang di situ gelap ya kan. Kebetulan juga kayaknya lagi agak-agak musim hujan gitu. Itu tanahnya aja, aduh masya Allah dingin banget, tanahnya diinjak pakai kaki aja udah berasa banget dingin. Nah sampai situ ya udah akhirnya kita nenda, kita bikin. Kalau di Gunung Salak itu ada namanya burung kuda, jadi suaranya emang kayak kuntilanak gitu. Dan saudara saya pun yang ngerti, dia nggak bilang sama kita kalau itu suara burung kuda. Jadi bukannya musang ya, biasanya musang juga ada yang mirip ya, kayak suara ketawa gitu. Nah saya kaget tuh, gara-gara suara itu, jadi yang pada mau cuci muka tuh nggak jadi. Akhirnya kita tidur pakai maskeran belerang, dan itu emang perih. Lama-lama tuh ke mata tuh perih. Anehnya di situ ketika jalan dia bisa jalan, cuma kayak orang mabok. Sempoyongan jalanan. Anehnya lagi ada kejadian yang paling anehnya itu di jalan itu ada batu besar, itu dia tendang, batu yang besar gitu dia tendang pakai kaki, dia cuma pakai sendal ditendang, gelinding batunya jalan. Nah, kita ngangkat aja berat itu, wah ini orang kenapa ya, kayak nggak berasa apa-apa, cuman dia masih bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MRL3. Seperti biasa, segmen kali ini adalah kunjungan misteri. Sekarang kita berada di wilayahnya Bang Ubay. Bang Ubay akan bercerita tentang pengalaman mistisnya saat berada di gunung. Pasti sahabat misteri udah gak sabar lagi pengen dengar ceritanya. Untuk selengkapnya langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum nih Bang Ubay ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Boleh tau nggak nih pengalaman mistis apa nih Anda alami saat berada di gunung? Gimana ya, sebenarnya itu udah lama juga ya, dari SMP 2006 ya. Sebenarnya dari SD juga kita udah sering ke gunung ya, naik di, kebetulan kakek orang sono juga Sukabumi. Cuman ya kalau orang sana tahu mungkin daerah-daerah bawahnya kayak Citaman itu dari SD udah sering. Nah, kebetulan pas SMP itu emang pengen gitu ngajak teman-teman sekolah, setiap semester liburan pasti kita ajakin tuh. Pengen cita-cita emang nembus sampai ke kawahnya ya kan. Cuman perjalanan kita dari SMP itu banyak kendala. Dari kelas 1 liburan kita ajak teman-teman, itu selalu aja ada yang sakit. Jadi kita baru sampai pertengahan turun lagi gara-gara ada yang sakit. Ketika liburan lagi kita coba lagi naik buat nembusin lagi, sama kejadiannya begitu. Ternyata pas saya telusurin emang hampir dari seluruh teman-teman saya yang ikut ya, ternyata nggak semuanya itu dapat izin dari orang tua. Jadi ada beberapa yang nggak diizinin tetap nekat di jalan. Ya kita bener di sana kejadian, jadi di sana ada yang sakit, ada yang ini, jadi selalu pulang, bekal makanan masih banyak kita pulang. Akhirnya kita pernah pas kelas 3 tuh kalau nggak salah, kelas 3 SMP kita jalan lagi tuh, ajak saudara juga. Itu kalau nggak salah namanya saya juga lupa tuh, perkemahan apa sih yang di, udahlah X gitulah. Iyalah daerah situ. Kita pernah tuh nyampe situ kebetulan maghrib, nyampe atas kita maghrib nyari tempat buat nenda. Alhamdulillah dapet, nampet di atas, kita bikin tenda, bangun. Nah udah gitu namanya orang Jakarta ya datang ke situ, masya Allah norak bener. Orang aslinya kan ada tuh, saudara saya ikut sama tetangganya di Sukabumi situ ikut, itu pun pada kaget. Jadi pas kita datang kita masak, kita makan dulu, udah selesai makan
Nah kita kan pakai kayak plastik panjang gitu ya buat makan bareng. Kita cuci dah tuh kayak di aliran kalinya tuh. Iya. Kita dapat, kita nyuci, ternyata ada yang temen saya jatuh. Dia mandi, semuanya ikut mandi. Orang kampungnya aja sampai bingung. Dia bilang, ini orang Jakarta sampai sono kok malah mandi malam-malam. Oh. Pas selesai mandi itu badan lu pada berasap tuh. Awalnya emang nggak dingin, tapi makin lama tuh dingin. Jadi pas lagi malam tuh ada suatu kejadian. Ini kebetulan bukan saya yang ngalamin. Jadi kayak teman gitu. Kita bercerita, duduk berenam kalau nggak salah. Jadi ada 1 orang di sini, 5 orang di sini, baris tuh. Nah kebetulan yang satu ini dia ngelihat kayak di pohon itu ada petir, kayak kilat-kilat gitu. Ada orang duduk kayak pakai kupluk di petir, di pohon itu. Ketika itu dia nggak ngomong apa-apa kan. Nah besok paginya dia baru cerita, tadi saya ngeliat di pohon itu tuh semalam kayak ada kilat, ada orang duduk. Kita samperin pohonnya. Nah yang kita nggak sangkanya bener di bawah pohon itu ada nancep golok ternyata. Kita ambil goloknya, itu masya Allah tajam banget. Kita nggak mikir panjang, namanya anak-anak kan, bawa pulang aja. Jadi bawa pulang, dibawa sama teman saya tuh. Kebetulan yang nemu pun nggak bawa, jadi yang bawa teman saya SMP. Daerah Lebak Bulus itu dia bawa pulang. Nggak tahu kenapa itu pas beberapa hari itu hawanya itu anak emang marah-marah mulu. Nggak tahu bawaan itu golok apa-apa, nggak tahu dah. Akhirnya emang katanya sih goloknya diserahin lagi sama orang. Saya udah nggak tahu ceritanya lagi tuh. Emang mungkin bawaannya apa gimana tuh. Nah sempet juga kita ketika udah lulus SMP udah nggak main lagi dah tuh sama anak SMP, jarang ketemu. Naik lagi SMA, ketemu lagi, kita ajak lagi teman-teman situ, karena saya dari SMP belum pernah tembus ke kawah itu. Tapi dengan orang yang sama gitu, kelompok beda. Kalau beda, beda. Karena saya mungkin ini SMA lebih ini kali nih, lebih bisa diandalin nih. Ternyata sama juga. Tapi mungkin karena fisik ya, kalau buat izin sih semuanya dapat. Cuma kalau karena fisik kayaknya mungkin jadi kita nggak tembus-tembus juga tuh. Nggak pernah summit ya sampai atas gitu. Nah emang cita-cita pengen sampai kan ke kawah. Kebetulan di semester akhir pas kelas 3 itu lulusan, saya udah nggak mikir lagi dah mau ngajak. Saya sempat ngajak beberapa orang, ikut yuk naik kemana, ke Gunung Salak. Itu semua hampir pada takut, bilangnya pada wah nggak berani dah kalau Gunung Salak. Kenapa? Gue tiap tahun naik sana. Enggak, pada nggak mau. Dia ngajakin ke Gunung Gede aja. Aduh Gunung Gede malah belum pernah saya, jadi pengen nembusin kawahnya dulu nih. Itu takutnya karena mereka punya pengalaman, apakahnya ke trigger? Mungkin mereka sering dengar cerita-cerita kali kayaknya sih itu. Gunung Salak angker ini. Kebetulan kan saudara saya sendiri kan yang bawa saya ke sono. Akhirnya saya nggak ngajak banyak. Dapat 1 orang doang teman saya. Yaudah yuk kita berdua aja. Nanti di sono ada rangernya lagi, saudara saya sama 2 orangnya lagi. Akhirnya saya berangkat dah tuh. Berangkat sampai ke sana, kita jalan kalau nggak salah tuh maghrib. Perjalanan maghrib kita sampai, kita nenda lagi. Hari kedua kita nenda itu kayak di ujung gimana ya, jurang gitu. Jadi di sini kita nenda, di sini tuh jurang. Nah ini pas di subuh ini itu bener-bener saya nggak tahu mimpi apa-apa. Jadi kayak jurang ini tuh bukan jurang, jadi kayak tanah lapang. Itu ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Zaman di situ kan mungkin kalau orang kampung pada bawa anjing ya buat usir-usir hama atau gimana lah. Itu dia ngomong bahasa Sunda emang, jangan bangun. Terus saya kayak ngimpi, tapi kayak nggak ngimpi. Pas saya melek emang masih subuh, cuman itu jurang, bukan tanah luas, tanah lapang gitu. Terus saya masih nggak cerita dulu deh, biarin dulu. Ternyata emang pas kita ke atas itu
nggak jauh dari tempat kita nenda ini ada makam. Nah, saya juga nggak tahu tuh kok ada makam. Yang dikeramatkan ya. Kurang tahu deh kalau dikeramatkan apa enggaknya. Cuman emang ada makam di situ. Udah gitu kita hari kedua jalan lagi tuh. Nah, sampai pos terakhir itu pos 5 apa 6 tuh saya lupa. Di situ saudara saya udah nawarin. Ini kita udah sore, udah kalau nggak salah itu jam setengah 5-an atau jam 5 gitu. Dia bilang kalau kita mau ke kawah sekarang bisa, cuman kita nggak lama main di sana karena maghrib itu kan kita harus udah nggak boleh nenda di dekat kawah ya, maksimal itu 1 kilo lah. Kalau nggak salah tuh 1 kilo dari kawah tuh karena gas beracunnya kan. Dia bilang kalau mau ke kawah sekarang, tapi mainnya nggak lama. Kalau mau besok agak lama, cuman persediaan makanan tinggal sedikit. Akhirnya saya putusin ya udah deh kita main sekarang aja. Yang penting kita nyampe, nggak usah lama nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya kita terusin perjalanan. Alhamdulillah sampai juga di kawah. Kita ambil belerang, kita nyobain air hangatnya ada, air dinginnya ada, air panasnya ada. Udah gitu dibilang kan sama dia, ini udah setengah 6 nih, kayaknya kita harus balik nih ke pos terakhir. Kita tenda di situ karena perjalanan agak jauh juga kan. Nah udah kita jalan itu, kalau yang pernah ke Gunung Salak itu ada lapangan terbang tuh luas. Jadi kita naik ke kawah, lapangan terbang luas, itu nggak lama jalan itu ada masuk hutan lagi. Jadi hutan yang kanannya jurang, sininya pohonan lebat. Itu pas masuk situ, saya naik gunung dari SMP ya, sampai belum pernah lihat hal-hal yang aneh. Baru terakhir naik itu saya sering melihat kejadian-kejadian aneh pas terakhir itu. Jadi sebelum saya masuk ke ngelewatin lapangan terbang itu, ada pohon besar, itu kurang tahu pohon apa, damar atau apa. Itu di atas ada batang begini, itu ada sosok anak kecil, tapi wanita, anak kecil wanita. Itu dia kakinya ke bawah, uncang-uncang angge, dia meluk pohon gini. Itu pohon gede kan, iya, tapi dia bisa begini. Saya ngeliatin aja, itu apaan ya, tapi saya nggak ngomong dah tuh. Ya udah jalan lagi, jalan, saya mikir itu apa. Nah pas masuk ke hutannya itu kan udah gelap tuh. Anehnya itu jalur cuman bisa buat 1 orang, jadi kita baris tuh jalan. Itu yang di depan yang megang senter, kita bawa senter 4 apa 5 itu nggak ada yang nyala, cuma 1 yang nyala. Itu cek di tas, ini kok nggak nyala, ini nggak nyala. Itu aneh, termasuk aneh tuh. Saya bilang pas giliran kayak gini kok senter kok pada nggak nyala. Ada lilin, kita akalin juga susah kan, kena angin ke bawah lari. Itu sampai ada teman saya yang di belakang itu, jalur sekecil itu dia nyalip sampai mau ke depan karena dia takut terlalu belakang itu. Aduh, saya ngerinya jatuh doang itu. Ketika perjalanan di hutan itu sudah mau sampai ke pos terakhir, di sini saya yang ngerasa paling aneh. Jadi saya melihat sebelum sampai ke pos itu banyak orang, banyak warga biasa, warga biasa kayak orang zaman dulu, pakai kain-kain gitu doang, bawa obor. Itu saya ada perasaan senang pertama karena saya nggak ngerti kan ini apa ya. Saya bilang alhamdulillah nih banyak orang, wah seneng nih banyak orang, ditemenin gitu, ternyata nggak sepi ya kan di Gunung Salak. Itu saya seneng banget tuh, ini banyak orang pada bawa obor, pada jalan-jalan bolak-balik, ada anak kecil juga, ada perempuan, ada kakek-kakek. Jadi kayak pawai obor gitu ya. Iya, saya melihat wah rame nih, alhamdulillah saya seneng nih, nggak sepi berarti kan ada temennya nih, jadi nggak satu grup aja. Nah ketika saya keluar dari hutan itu mau nenda di pos terakhir, pas sampai di pos terakhir saya nancepin itu, saya lihat lagi sekeliling, kok tiba-tiba sepi. Mana tuh orangnya? Nah dari situ saya bilang, ini tadi yang saya lihat apa ya, tadi banyak orang perasaan bawa obor, bawa ini, tapi pas begitu aja hilang. Nah itu udah ya biasa lagi, sepi, sunyi. Kita cuma ada berlima doang di situ, tau-taunya
emang di situ gelap ya kan, kebetulan juga kayaknya lagi agak-agak musim hujan gitu. Itu tanahnya aja, aduh masya Allah dingin banget, tanahnya diinjak pakai kaki aja udah berasa banget dingin. Nah sampai situ ya udah akhirnya kita nenda, kita bikin tenda. Kebetulan tadi kan bawa belerang tuh, kita pakai dah tuh belerang di muka, katanya kan bagus nih buat muka, buat ngilangin jerawat, buat apa, Buat gatel juga. Nah ketika kita pakai kan muka kan pada putih semua tuh ya, kita ngeliat teman sendiri aja serem jadinya. Ketika mau cuci muka yuk di bawah, itu serem juga tempatnya. Akhirnya pada nggak, gara-gara itu kalau nggak salah ada, kalau di Gunung Salak itu ada namanya burung kuda, jadi suaranya emang kayak kuntilanak gitu. Dan saudara saya pun yang ngerti, dia nggak bilang sama kita kalau itu suara burung kuda. Jadi bukannya musang ya, biasanya musang juga ada yang mirip ya, kayak suara ketawa gitu. Nah saya kaget tuh, gara-gara suara itu jadi yang pada mau cuci muka tuh nggak jadi. Akhirnya kita tidur pakai maskeran belerang, dan itu emang perih, lama-lama tuh ke mata tuh perih. Akhirnya kita tidur aja tuh, maksain dah tidur. Yang ngerinya emang kalau saya biasanya kalau lagi ngumpul gitu saya suka tidur duluan, tapi kalau yang lain udah pada tidur saya suka bangun. Akhirnya sampai di situ, paginya bangun, saudara saya baru cerita tuh, semalam ada suara kuntilanak. Iya tuh, itu beneran. Enggak, itu kalau di sini namanya burung kuda. Alhamdulillah, kenapa nggak bilang dari semalam? Kita takut juga kan, jadi namanya parno ya. Ternyata orang situ udah pada tahu. Dan di situ saya juga ngerasa alhamdulillah, setelah beberapa tahun pengen nyampe ke kawah, akhirnya nyampe juga tuh. Dan nyampenya pas SMA, pas sudah lulus. Karena setelah lulus itu sampai sekarang pun saya belum pernah naik gunung lagi dah tuh. Udah nggak pernah. Pernah kejadian sekali itu SMA juga. Waktu itu sama teman saya mandi, itu kita sampai di kayak di pila, kalau orang sana bilangnya pila putih gitu ya. Pila putih. Jadi pila punya orang yang udah ditinggal terbengkalai. Pas di situ kita sampai, itu sampai sih masih sore, belum maghrib. Cuma kita di situ di depan villa itu ada kolam renang, di depan halamannya lagi itu ada apa ya, kayak air mengalir lah, lumayan lah, sekitar ada 2 meteran dah tuh air ngalir. Kita mandi di situ, keramas, nggak tahu mungkin ada teman saya yang beberapa yang nggak sopan kali ya. Jadi padahal habis mandi itu kita ngelaksanain sholat maghrib pun di depan villa itu, tapi kita buat nendanya sih agak jauh. Setelah sholat malam-malam kita lagi ngobrol asik, kebetulan kita cuma bawa tenda, apa itu namanya, tenda dum yang kecil tuh, jadi muat cuma 2 orang. Kita ada ber-7 apa ber-8 gitu. Nah kita selesai sholat, kita ngobrol-ngobrol, ternyata di dalam tenda ada teman saya yang lagi tidur 1 orang. Nah itu tenda lama-lama bergetar kan, tenda bergetar. Saya bilang, itu kenapa tuh? Pas kita buka, teman saya di dalam itu lagi kedinginan. Kedinginan itu sampai ditindihin keril, ditindihin kasih selimut, kasih jaket, itu tetap dia ngerasa kedinginan. Saya bilang, ini orang kenapa ya? Kalau orang naik gunung bilangnya kayak hipotermia ya, cuman saya bilang sih ini sih enggak. Ini beda kayaknya, ya. mungkin kayaknya kayak ada gangguan nih, karena mungkin kejadian tadi yang entah dia nggak sopan di situ apa gimana. Namanya di kampung kan sompral gitu ya. Jadi pas udah itu kita sadarin dia tuh, kita tampar-tampar, tetap dia nggak sadar, sampai jempol kakinya itu digigit sama teman saya tuh kenceng banget, itu dia nggak berasa apa-apa. Nah setelah itu akhirnya inisiatif dah saudara saya bilang, kayaknya nggak beres nih di sini, kemudian kita jalan aja. Terus gimana dong, kita bawa teman kita yang lagi kayak begini, udah kita bangunin aja coba. Akhirnya kita diriin dia. Ketika berdiri dia mau bisa jalan.
Nah dia berjalan itu kalau nggak salah saya itu dari jalan dari Villa Putih sampai ke rumah itu saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, saya cuma pakai kaos kaki. Dan anehnya di situ ketika jalan dia bisa jalan cuma kayak orang mabok, Sempoyongan gitu. sempoyongan jalanan. Anehnya lagi ada kejadian yang paling anehnya itu di jalan itu ada batu besar, itu dia tendang, batu yang besar gitu dia tendang pakai kaki, dia cuma pakai sendal ditendang, gelinding batunya jalan. Nah, kita ngangkat aja berat itu, wah ini orang kenapa ya, kayak nggak berasa apa-apa ya, cuman dia masih bisa jalan, sempoyongan gitu. Saya juga sempat bingung tuh. Akhirnya lama-lama nggak jauh, menjauh dari tempat itu, menjauh, dia mulai kayak orang sadar, jadi kayak orang, gua kenapa ya gitu, kayak lah lu udah nggak kenapa. Akhirnya saudara saya bilang tadi emang kayak nggak beres di sono, makanya saya jauhin dari tempat itu. Makanya saya bilang lu nggak sopan kali, apa kencing sembarangan apa gimana. Lah namanya orang mandi kan kita kencing juga katanya gitu kan. Keramas, buang sampahnya sembarangan. Nah mungkin ada yang nggak suka kali dari situ. Jadi ketika kita menjauh dari tempat itu, alhamdulillah tuh dia lama-lama sadar jalan. Akhirnya gara-gara dia pun kita nggak nerusin perjalanan, akhirnya kita pulang lagi dan lagi ya. nah, selalu seperti itu loh. Untungnya kita dapat pas akhir-akhirnya doang. Jadi ada nggak sampai tuh Pada saat teman-teman saya itu nggak sampai. Kejadian sampai itu ya pas tadi itu, pas sama teman SMA saya, cuman berdua baru saya. Terus abis pulang dari gunung itu punya pengalaman lagi nggak nih di tempat yang berbeda? Ada nggak? Kalau buat pengalaman sih di rumah saya sendiri pun saya pernah ngalamin, dan itu emang termasuk aneh sih saya bilang. Jadi ketika saya sholat subuh itu di samping rumah saya kayak ada aula gitu ya, pengajian lah, tempat orang-orang ngaji. Itu setiap dindingnya itu ada kaca kotak, ada 3 kalau nggak salah, jarak 3 meter. Itu saya sholat emang di depan kaca. Setelah selesai itu subuh, waktu itu masih 4:30 lah, jam 5-an dah saya ini. Terus saya salam, saya doa, itu ada yang ngintip di kaca. Di belakang aula itu kebun. Kebetulan di belakang itu kebun, dan kebun itu emang ada pintunya, ada kuncinya, nggak bisa orang masuk sembarangan. Nah itu ketika saya selesai sholat, ada orang ngintip, kepalanya doang, ada tangannya. Jadi kalau ngeliat dari kayak hitam, kalau bentuk kepalanya ya kayak orang botak, nggak ada rambut, ada tangannya ngintip. Dan saya kaget, dan saya tuh nggak mikir itu hantu tadinya. Maksudnya nggak mikir jin atau apa, penampakan, nggak mikir. Saya mikirnya itu orang. Saya langsung lari ke kebun, buka pintu untuk ngecek ya. Saya masuk ke situ, kebetulan masih jam segitu masih gelap juga tuh. Saya masuk, dan di dalam situ saya baru sadar, lah saya udah di sini, cuman nggak mungkin orang. Dan dari situ baru saya panik, saya kabur lagi tuh, keluar dari kebun itu tuh. Saya nggak mikir tuh siapa yang ngintip. Setelah saya udah bener-bener kaget, tiba-tiba saya itu kayak refleks aja tuh, kayak wah ini orang nih, saya kabur langsung. Saya kejar, ternyata sampai situ saya baru sadar nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada apa. Saya baru mikir, wah jangan-jangan nih. Ya udah saya langsung buru-buru kabur lagi. Terus di yang Anda bilang itu ada kebun di situ, itu masif nggak tuh? Ada gangguan lagi selain itu? Seperti suara-suara atau apa gitu? Kalau untuk di situ sih emang warga sekitar juga udah sering ngalamin ya. Jadi kayak kalau di situ itu yang terkenal itu emang ada penunggu yang tinggi besar, dan itu udah
jadi apa ya, bukan makanan sehari-hari. Jadi kayaknya udah Icon gitu. udah banyak warga yang sering dinampakin sama dia. Jadi kayak lagi masak tiba-tiba ada tinggi gede. Kebetulan orang tua saya juga almarhum pernah ngalamin itu sendiri ketika dia pulang ngaji atau tahlilan ya dari mana. Ketika dia pulang itu dia nabrak sesuatu. Dia pas dia nabrak dia kaget. Dia lihat ini kayak kaki, tapi dia lihat terus sampai atas itu kayak nggak ada ujungnya. Dan dia situ panik. Orang tua saya aja yang ibaratnya udah terbiasa ya, tetap aja dia panik, kabur ke rumah langsung selimutan. Sampai ditanya umi saya pun dia nggak jawab dulu, nggak jawab apa-apa karena tahu ya orang cewek nanti takutnya diceritain langsung lebih panik lagi. Itu emang kalau sosok yang tinggi besar itu udah hampir sering orang-orang pada ngelihat. Udah berarti Bang Ubay udah selesai nih cerita gunungnya ya. Mau nggak ngasih wejangan gitu buat yang nonton nih tentang di gunung tuh kita apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu buat yang di rumah nih. Kalau buat pengalaman saya sih, kalau buat di gunung itu sifat temen asli kita itu bakal ketahuan ketika kita naik gunung. Wah bener juga itu. Siapa yang suka pelit, ngumpetin rokok lah, yang sombong lah, yang takabur, yang santai tapi kuat. Jadi fisik itu sebenarnya bukan fisik, ya kayak fisik ya. Jadi fisik badan kurus belum tentu nggak kuat, yang badan gede belum tentu kuat. Di gunung itu semua bisa kelihatan kalau orang-orang bisa kebalik-balik ya kadang ya. Jadi nggak boleh dipandang fisiknya aja gitu. Benar. Tapi kemauan yang kuat, tekad gitu. Orang naik gunung tuh kelihatan nanti kita dari situ. Ya, sifat aslinya ya. Kita jangan sombong. Kita kan datang ke situ kan mau mendekatkan diri ya. Tafakur lah. Tafakur ya, tadabbur alam. Ya jaga juga kebersihannya apa gimana. Keseimbangannya juga. Keseimbangannya. Ibaratnya kalau kita di situ kan bertamu, sopan santun lah yang dijaga terutama. Karena banyak juga dari teman-teman saya yang terlalu over ketika mungkin dia baru pertama kali naik gunung, jadi dia selalu meledek teman-teman kita yang minta istirahat. Istirahat dulu, jadi dia kayak istirahat mulu nih, udah jalan terus. Baru segini doang dia sambil lari-lari sama kondisi temen gitu ya. Padahal istirahat itu emang penting biar kita bisa lebih jauh lagi ya. Ternyata dia pun yang paling lemah ternyata pas sudah sampai atas. Dia sakit, temennya yang lebih kecil dari dia itu yang bantuin dia, bopong dia. Ternyata kelihatan kan asli. Yang dipandang remeh malah dia yang banyak bantuan kasih kontribusi ya. Di situ kita bisa lihat. Makasih nih Bang Ubay ini udah mau cerita di channel kami nih. Demikianlah kisah yang dialami oleh Bang Ubay. Jangan lupa jaga tauhid, luruskan akidah, perkuat iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.